الملائكة المقربين الكروبين الشهداء الصالح خالق من الحبل إلى أرواح يبين آدم من حواء ما تنسل بنا صاحب هذا الكتاب الشيخ أبي حميد محمد الغزالي محمد الشيخ عادل العالم أمسكت بشغل آل جنة أم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Naqim siratal ladzina an'amta ولا alaihim الضالين dhalin amin. Ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan perbedaan akal, beda-bedanya akal. Jika ada makna yang wujud bagi dengan memindah kalam orang yang sedikit bertanya. Bahkan yang lebih utama, yang lebih penting adalah cepat untuk menjelaskan perkara yang hak. Perkara yang hak itu jelas. Di situ ada perbedaan. Sehingga bisa dikatakan perbedaan itu datang ke 4 macam yang selain macam kedua, yang merupakan ilmu daruri. Misalnya barang yang bisa, muhalnya barang yang muhal. Orang yang tahu 2 itu lebih banyak daripada 1. Muhalnya 1 jisim dalam 1 waktu bisa ada di 2 tempat. Muhal. Adanya sesuatu yang satu itu muhal kalau punya 2 sifat qadim dan hadis. Demikian juga semua persamaannya. Setiap apa yang diketahui dengan pengetahuan yang dinyatakan tanpa meragukan, itu semua persamaan yang seperti itu. Adapun bagian yang 3, tadi kan 4 selain yang kedua, jadi yang 3, maka perbedaan itu akan datang ke 3 bagian ini. Amal qismul rabi bahwa istilahul quwwah. Bagian yang keempat adalah menguasainya kekuatan untuk mengalahkan syahwat. Itu tidak samar adanya perbedaan satu sama lain manusia itu dalam bagian yang keempat ini. Bahkan nggak samar perbedaan keadaan seseorang yang satu di dalam bagian 4 ini. Perbedaan-perbedaan ini ada kadang-kadang karena bedanya syahwat. Sebab kadang-kadang orang yang berakal itu bisa meninggalkan sebagian syahwat, tapi bukan yang lain, bukan sebagian yang lain, hanya bisa meninggalkan sebagian syahwat, tidak yang lain. Akan tetapi itu tidak diringkas pada sebagian itu, karena anak yang masih muda kadang-kadang lemah untuk meninggalkan zina. Nanti kalau sudah tua dan sudah sempurna akalnya, dia akan bisa
untuk meninggalkan zina. Qad yakunu sababuhu, kadang-kadang ana apa sebagai tafawut aktualisasi beda-bedanya keadaan seseorang. At-tafawut fil ilmi, berbeda dalam ilmiahnya. Al-mu'arrif fi ghailatin tilka syahwah, yang menunjukkan ilmu itu atas bahayanya terwujudnya syahwat itu. Oleh karena itu, yaqdiru at-tabib ala al-ihtima' al-ba'dil afimah al-mudirrah. Oleh karena itu seorang dokter bisa untuk menjaga makan dari sebagian makanan yang membahayakan. Akan layak biru manusawihi fil aqli, kadang-kadang tidak mampu orang yang dalam hal akalnya sama dengan dokter itu. Sebabnya apa? Idza lam yakun tabiban, ketika dia bukan dokter, tidak bisa, tidak mampu untuk meninggalkan makanan, sebagian makanan yang membahayakan. Karena selisih beda dalam pengetahuannya. Kalau dokter kan sudah ngerti ini bahaya, saya harus bisa menjaganya. Kalau nanti saya tidak menjaga, akan saya makan, itu akan membahayakan, itu penyebabnya akan terjadi ini, ngerti, karena dia punya ilmu. Jadi kadang-kadang perbedaan itu diwujudkan karena adanya perbedaan ilmunya. Bahkan ya tak itu alal jumlah fi maudara, sekalipun secara umum, secara global dia meyakini adanya bahaya. Lakin idza kana ilmu tabib atam kana khawfu asad. Ya, akan tapi pengetahuan yang ada di dokter itu kan pengetahuan yang sempurna. Jadi itu akan mengetahui dampak-dampak dari makan barang yang bahaya. Nah, sedangkan yang bukan dokter hanya ngerti ini bahaya, tapi nggak ngerti dampaknya akan begini. Sehingga akhirnya ketakutan itu tidak seperti takutnya dokter. Dokter bisa mengalahkan syahwatnya. Takutnya lebih sangat dokter daripada orang yang bukan dokter. Yakunul khauf jundan lil aqli. Kalau begitu, sifat takut adalah merupakan bulu tentarane akal. Uddatan lahu, dan merupakan perlengkapan, persiapan, alat bagi akal di dalam mengalahkan syahwat dan menggempur syahwat. Kadzalika yakunul alim aqdaru ala tarkil ma'asi. Demikian juga orang yang alim yang tahu apa itu kemaksiatan, apa penyebabnya dan apa akibatnya. Orang alim itu kan lebih tahu banyak tentang madarat bahaya kemaksiatan daripada orang yang bodoh. Kenapa kok dia itu lebih bisa untuk meninggalkan kemaksiatan? Ya karena kekuatan ilmiahnya dengan bahayanya kemaksiatan. Maksud saya orang alim itu, katanya Imam Ghazali, al-alim al-haqiqi duna al-babit ta'id. Yang saya maksudkan orang alim yang sejati, bukan orang-orang yang memakai kudung sorban, yang sering ngomongnya mamung. Dan kana tafawut
menjadi syahwah lam yarji ila tafawutul aqli. Lamun anane perbedaan dari arah syahwat itu tidak kembali pada perbedaan akal, lam yarji ila tafawutul aqli, karena menjadi ilmi fakat samaina, sekalipun itu perbedaan dari arah ilmiahnya, maka sudah betul-betul kunamakan samainahu ada darba minal ilmi aklan aidan. Macam ini saya beri nama ilmu juga, dan ilmu diberi nama akal. Pengetahuan ini diberi nama akal. Anau yuqawwi gharisatal aqli. Ini pengetahuan yang semacam ini adalah menguatkan watak akalnya. Akal tafawut lima rajat at-tasmiyah ilaih. Oleh karena itu perbedaan itu ada pada sesuatu yang kembali pada memberi namanya. Qad yakunu bimujarrad tafawuti original aqli. Kadang-kadang karena cuman perbedaan di dalam original aqli, wataknya akal. Karena satu negara original aqli jika qawiyat nalikan kuat apa goriza karena qamuha disyawah, karena mengkono apa qamuha oleh ngalahkan goriza aqli disyawah dengan syawah lama halata orang-orang iku asyadda teman. Jadi apabila ada perbedaan dari arah ilmu, maka sungguh kita telah memberi nama macam ini adalah dari ilmu itu akal. Karena ilmu yang macam ini menguatkan watak akal. Aku tafawut fi marja'at asyariyah. Dengan demikian adanya perbedaan di dalam sesuatu yang kembali membuat pembuatan namanya itu kepada barang itu. Tafawut fi marja'at asyariyah. Kalau begitu perbedaan itu adalah dalam hal yang kembali penamaan barang itu. Waqad yakunu bimujarrad tafawut fi gharizil aql. Kadang-kadang tetap dengan hanya perbedaan-perbedaan yang sebangsa wataknya akal. Karena ila qawiyat kana qamuha disyawah lama alat asyad. Sebab orijatul aqli itu kalau sudah kuat, maka untuk mengalahkan syahwat itu sangat sulit. Lama halata orang-orang asyad itu lebih kuat.
Jadi kadang-kadang hanya dengan tetapnya perbedaannya dalam wataknya akal, itu nanti kalau kuat horizatul akli itu, maka untuk mengalahkan syahwat itu lebih sulit. Jadi benar-benar kita tidak boleh putus asa, harus terus berusaha dan berusaha. Allahu Akbar. Turun langsung. Iya. Jadi pembagian yang ketiga adalah ilmu yang dari pengalaman. Maka manusia itu dalam ilmu yang dihasilkan dari pengalaman akan ada beda. Yang beda itu tidak akan diingkari oleh orang. Memang semua orang itu berbeda disebabkan banyaknya perolehan yang benar, cepatnya penemuan, dan sebabnya itu kadang-kadang karena beda dalam wataknya akal. Kadang-kadang bedanya itu karena yang satu terus mengadakan latihan-latihan, nandangi, penanganan. Jadi ada kalanya sebab itu berbeda dalam wataknya akal atau berbeda dalam adanya dia itu sudah menangani barang. Amal awal yang tafawutnya fil ghoriza huwa al-aslu a'ni al-ghoriza at-tafawut fihi la sabila ila jadi. Yang pertama adalah yang pokok, maksudnya itu watak. Maka anggota-anggota yang berbeda di dalam awal la sabila ila jadi, tidak ada jalan itu wujud untuk mengingkarinya. Jadi kalau yang masalah ghariza itu ada perbedaan, ya itu sudah memang seperti itu asal kejadiannya gitu. Jadi tidak ada jalan untuk mengingkarinya. Fa'innahu mithlu nurin yasruku ala nafsi wa yastari'u subhuhu wa mawadi isyraqi inda buduwi sinit ambis. Satu unit awal yaitu ghariza. Itu seperti cahaya yang mencorong, menyinari nafsu. Dan keluar padamnya nur. Wamabadi isyraqi, pira-pira permulaan mencorongnya nur inda budu sini tabis itu ketika jelas umure
Allahu Akbar. Ya. Wa babadi israqihi inda budu sini tamyiz. Beberapa permulaan mencorongnya nur itu ketika jelasnya umur Peter. Tsumma la yazalu yanmu wa yazdad wa fi at-tadrij ila an yatakasar. Allah. Kawitane mencorongin nur ketika jelas umurnya pinter bisa bagi-bagi. Itu malah yazalu yanmu yazdad, kemudian terus menerus nur ghorizah. Ini fa'inna idza qawiyat kana qawari syawah lama rasa syad. Ya. Al-qismus salif, pembagian yang ketiga, yaitu ulumut tajari. Maka manusia itu akan beda-beda di dalam ulumut tajari. Jadi akan ditarik yang bisa. Lainahum yatafawatuna sab asariyah. Sudah. Jadi hal yang semacam itu berbeda dalam ilmu yang melewati perjuangan dan pengalaman itu tidak akan diingkari perbedaannya. Harusnya dalam hal ini. Walau wa yatafawatuna kasratul sabah sur'ah. At-tafawut fihi la sabila ila jannah. Perbedaan dalam masalah gharizah itu enggak ada yang bertentangan, yang mengingkari enggak ada jalan untuk ingkar. Karena seperti cahaya yang menyinari nafsu watalu suhuhu, dan dia akan keluar pada waktu subuhnya, ikut jamaah di masjid, membagi israqi dan awal mencorongin nur indah butuhi artalis.
Allahu Akbar. Ketika inda budui sini tamis nalikane perselone umure pinter. Oh, ada nih. Ketunyakan buku loh. Apa lah? Jadi seperti nur yang mencorong ada hati dan keluar padangnya barang piro-piro kawitan gunung. Kawitannya masih bisa disetak. Cuma Buddha yang kemudian terus menerus Buddha. Kemudian terus menerus naik bertambah dengan muda yang samar yang tidak dilakukan. Menjelaskan Iku kemudian suka Jami wis entek. Jami ku arep dicedik. sekarang. Endi lah, Pak? Jadi loh, ini mau loh, apa hilang? Apa nih sing ilang? Din rawo. Awit mau diundang ora krungu. Anu apa jenenge ana pengajian iki, pengajian tahfidzul Quran khataman iki aku diundang kabeh sak rombongan iki. Ampun pesantren. Saiki sak mitor kan ya. Iya, wis tinggal mari juga. Ya wis. Saya wis apa. Aku iki wis selesai iki. Salam. Mau mangan anu lah. Mangan nyembelih wedhus lah, jadi mangan wedhus. Hati-hati. Mangan wedhus hati-hati. Mangan wedhus yo. Wis pindho yo. Ana pondok tahfidz Quran. Makan dong, ngitung kali ini. Jadi Baba diisroki seperti nur yang mencorong ke hati dan keluar padamnya nur dan pertamanya mencorong nur ketika jelasnya umur pinter, umur yang bisa membedakan. Kemudian terus-menerus bertambah muda dengan muda yang tidak kelihatan apa itu kenaikannya sampai jadi sempurna ketika sudah umur sampai 40 tahun. Ini kan jadi ada beda, tidak akan diingkari perbedaan, adanya perbedaan itu.
ومثال نور الصبح فإن أوائله يخفى خفاء يشق إدراكه ثم يتدرج إلى الزيادة إلى أن يكون بالقرب الشمس. Juga contohnya muda Ghoriza itu padangnya waktu subuh. Itu pertamanya masih samar cahaya subuh itu, dengan samar yang sulit untuk bisa nemu. Tapi kemudian secara berangsur-angsur ada tambahan nur pagi hari itu sampai akhirnya sempurna hingga nampak bulatannya matahari. Perbedaan nurnya Basirah sama dengan perbedaan nurnya Basar. Perbedaannya sama dengan perbedaan nur Basar. Wal farqu mudrakun bainal a'mash. Perbedaan ini akan bisa dilihat bainal a'mash wa bain haddil basar, antara orang yang pandangan matanya bagus dengan orang yang kuat penglihatannya. Tapi sunnatullah azza wa jalla itu berjalan pada semuanya. Semua makhluknya dengan kenaikan yang mewujudkan adanya hal tersebut, sampai sesungguhnya watak syuhud itu nggak nampak di anak kecil sampai dia beliau. Faedah falam mengkosamu ila balidin. Loh, kok ngoro? Oh no. Makanya jami'ul quwwah, bukan juga semua kekuatan, sifat dan sifat. Man angkara tafawutan nas fi hadzal gharizah, maka annahu munqali'un al-ribqil akbar. Kalau ada orang yang ingkar akan berbedanya manusia dalam wataknya ini, ya seakan dia itu adalah orang yang keluar. Sudah, tapi ada yang belum selesai. Gitu ya. Nah, mangkosamu ila aman angkar tafawutan nas fi hadhil gharizah. Kalau ada orang yang ingkar akan perbedaan manusia di dalam gharizah ini, dalam watak ini, seakan-akan dia itu adalah orang yang lolos dari talinya akal, bukan termasuk orang yang berakal. Allah. Wawanzana anak-anak, tapi
مثل عقل أحد السوداء السوادية أدرى في البوادي أخص يبلغ. Dan akal Nabi, orang siapa yang menyangka bahwa akal Nabi itu adalah seperti akal ijen-ijene wong desa. Wa adra bil bawadi ambil oh. Karena munkhaliqun an ribqatil aqli, karena dia itu lolos dari talinya akal. Dan anak-anak Nabi itu akal hadis dia wajib bil awali akan akhassu fi nafsi bahwa akhassu hadis dia. Kalau ada orang yang menyangka bahwa akal Nabi itu seperti akal ijen-ijene pira-pira wong desa. Wa ajra fi ikaan juga. Dan anak-anak Nabi adalah berbawadi kasar yang mempelosok bahwa akhassu orang yang menyangka seperti itu adalah lebih rendah, lebih hina di dalam hakikatnya daripada yang 11 bulan Orang yang ingkar akan beda-bedanya manusia dalam masalah watak ini, ya berarti dia itu orang yang lolos dari talinya akal. Nah mungkin. Ada itu ahadis sawah. Ketika zaman terus di sawah itu hanya menanyakan KPR. Kemudian akal Nabi, siapa yang menyangka bahwa akal Nabi itu seperti akal orang-orang ini, orang desa. Ajar beliau ini asal beliau tujuan. Ya, bisa diterima ya. Pokoknya kalau diberi doa oleh Allah dan segala doa tidak lambrung, kalau besok gembrung, dikira dalam qasamu ila baladi dari lalu ila ba'da sa'abin lain dari ayat itu juga
yang apa ya, orang akan bagaimana tidak potong orang yang mengetahui adanya perbedaan dalam masalah warisah. Lau lama panas. Apabila tidak ada ini, manusianya itu bebas. Kalau datang ke yang itu doa, terus minta ampun pada Allah. Ada kata tidak ada warisah, maka manusia tidak akan berbeda antara yang satu dengan lainnya dalam memahami ilmu-ilmu. Nah, setelah lamang kosamu yakti ora kebagi sopanas ila balidin marang wong kang kecil kang nolak daya kamu kang ora memahami ila arti. Jadi orang yang ingkar berbeda dengan manusia dalam masalah watak ini, ya seakan orang itu melepaskan diri dari talinya akal. Koyo apa itu asu, ini asu ngumpul itu apa yang berdiri. Allahu Akbar. Faman dhanna anna akran nabi ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah. Ya Rabbal Amin. Alamin. Amin. Amin. Apa istiqomah. Amin. Assalamualaikum. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Yai pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi